Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta terbaru dan terverifikasi seputar dunia sepak bola Indonesia. Kali ini, kita akan membahas kabar terbaru dari Timnas U23 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Fokus utama kita adalah Rafael Struijk, winger muda yang dipanggil untuk memperkuat skuad muda Indonesia. Siapa Rafael Struijk? Mengapa pemanggilannya menjadi sorotan? Bagaimana peluang Timnas U23 di grup J yang dihuni Korea Selatan, Laos, dan Makau? Semua akan kita kupas tuntas dalam 3 bagian mendalam. Yuk, simak analisis lengkapnya. Rafael Struijk adalah salah satu pemain muda berbakat yang tengah naik daun di persepakbolaan Indonesia. Ex-pemain Brisbane Roar ini bergabung dengan Dewa United, dan musim ini menjadi salah satu nama penting di skuad klub. Awal karir Struijk memulai karir profesionalnya di Australia sebelum akhirnya menapakkan kaki di Indonesia. Kecepatan, kemampuan dribble, dan insting menyerang membuatnya berbeda dari winger lokal lainnya. Meskipun baru beberapa musim di Indonesia, pengaruhnya di lapangan mulai terasa. Meski belum mencetak gol atau assist di 2 laga awal Super League musim ini, pelatih Dewa United, Jan-Old Riekering, tetap menaruh kepercayaan penuh padanya. Riekering menekankan bahwa Struijk masih dalam fase pengembangan dan pengalaman di level internasional akan membantu kematangan permainannya. Saya tidak pernah ragu dengan kemampuan Struijk dan saya melihatnya setiap hari. Saya pikir dia pemain yang bertalenta, ujar Riekering. Pemanggilan ke Timnas U23 Struijk dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia ke 2026. Grup J yang diikuti Indonesia juga dihuni Korea Selatan, Laos, dan Makau. Pemanggilan ini menjadi langkah strategis, bukan hanya untuk memberikan pengalaman internasional bagi Struijk, tetapi juga untuk memperkuat sayap serangan Timnas U23. Kecepatan dan kemampuan penetrasinya diharapkan menjadi senjata untuk membuka pertahanan lawan, terutama menghadapi tim tangguh seperti Korea Selatan. Riekering menambahkan bahwa dukungan klub tetap diberikan, termasuk menjaga kondisi fisik dan mental Struijk selama pemanggilan. Hal ini penting agar pemain muda tetap siap ketika kembali ke liga domestik. Pemanggilan Struijk bukan sekadar formalitas. Ada ekspektasi tinggi bagi winger muda ini untuk memberi dampak positif bagi Timnas U23, terutama di grup J yang penuh tantangan. Analisis taktik Timnas U23 dengan Struijk di sayap. Timnas U23 Indonesia bisa memainkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan striker sentral dan 2 winger yang cepat serta mampu menekan pertahanan lawan. Struijk berperan sebagai winger kanan yang bisa menarik pemain lawan, membuka ruang bagi gelandang serang, dan sesekali masuk ke kotak penalti untuk mencetak gol. Kehadiran Struijk memberi variasi serangan. Tidak hanya sekadar melebar, ia mampu melakukan penetrasi dari sisi sayap dan melakukan shoot inside, mencetak tembakan dari sudut sempit atau mengirimkan umpan silang akurat. Taktik ini menjadi penting ketika menghadapi tim seperti Korea Selatan yang dikenal memiliki pertahanan rapat. Tantangan besar di kualifikasi. Grup J menjadi ujian besar bagi Struijk dan rekan-rekannya. Korea Selatan adalah lawan tangguh yang sering tampil di level U23 Asia dan memiliki pemain berbakat di klub-klub profesional. Laos dan Makau mungkin lebih bisa dihadapi, tetapi Indonesia tetap harus menjaga fokus dan disiplin taktik. Struijk akan dituntut untuk menjaga ritme permainan di sisi sayap, memberi opsi passing cepat kepada gelandang tengah, menjadi ancaman di fase serangan balik, membantu pertahanan saat kehilangan bola, sesuai instruksi pelatih. Manfaat internasionalisasi pemain muda. Pengalaman internasional akan mempercepat perkembangan Struijk. Bermain melawan tim Asia lainnya akan membantunya meningkatkan mental bertanding, kesadaran posisi, dan kemampuan mengambil keputusan cepat. Riekering menekankan, walaupun Struijk belum mencetak gol atau assist di awal musim, pengalaman internasional ini adalah bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan pemain muda. Harapan, masa depan Struijk, dan dampaknya untuk sepak bola Indonesia, peluang dan harapan di kualifikasi Piala Asia. Pemanggilan Struijk membuka peluang untuk membuktikan dirinya. Kualifikasi Piala Asia U23 bukan hanya tentang meraih kemenangan,
tetapi juga mengasah mental dan kemampuan menghadapi tekanan pertandingan internasional. Jika tampil impresif, Struijk bisa menjadi pemain reguler di Timnas U23, bahkan berpotensi dipromosikan ke timnas senior di masa mendatang. Selain itu, performa apik juga bisa menarik perhatian klub-klub profesional di luar negeri. Dampak bagi Timnas U23. Kehadiran Struijk memberi opsi tambahan di lini serang. Timnas U23 kini memiliki winger yang cepat, kreatif, dan mampu menembus pertahanan lawan. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan energi pemain muda diharapkan menciptakan keseimbangan ideal di skuad muda Indonesia. Struijk juga diharapkan memberi pengaruh positif terhadap rekan setimnya, menjadi contoh profesionalisme dan disiplin di lapangan. Kemampuan adaptasinya di klub sebelumnya, seperti Brisbane Roar, akan membantu menghadapi situasi sulit di lapangan internasional. Masa depan sepak bola Indonesia. Struijk adalah contoh nyata bagaimana pemain muda Indonesia bisa berkembang jika diberi kesempatan tampil di level internasional. Kecepatan, dribble, dan visi bermainnya bisa menjadi model bagi generasi muda. Selain itu, kolaborasi antara klub dan timnas, seperti dukungan recurring terhadap pemanggilan pemain, menegaskan bahwa sistem pembinaan terpadu sangat penting untuk membentuk pemain yang kompetitif di level Asia dan dunia. Rafael Struijk dipanggil Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia 2026 sebagai pengakuan atas potensi dan bakatnya. Jan-Old Riekering memberikan dukungan penuh, menegaskan bahwa kritik awal bukan alasan meragukan kemampuan Struijk. Pemanggilan ini memberi pengalaman internasional berharga sekaligus membuka peluang untuk masa depan Struijk dan sepak bola Indonesia. Jika tampil baik, Struijk bisa menjadi bagian penting dari generasi baru timnas senior, serta memberi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Sobat Cek Fakta, perjalanan Rafael Struijk baru dimulai. Bagaimana ia memanfaatkan kesempatan di kualifikasi Piala Asia U23 akan menentukan langkahnya ke depan, sekaligus memberi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Rafael Struijk dipanggil Timnas U23, Jan-Old Riekering beri dukungan penuh pelatih Dewa United. Jan-Old Riekering mengonfirmasi kabar menarik bagi sepak bola Indonesia. Rafael Struijk, winger muda yang musim ini membela Dewa United, dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Struijk akan tampil bersama skuad muda Indonesia di grup J, bersaing melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Sementara itu, beberapa pemain lain seperti Ricky Kambuaya, Eji Maulana, dan Stefano Lillipali dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Jan-Old Riekering, dukungan penuh untuk timnas pelatih Dewa United. Riekering menyatakan dukungannya penuh terhadap keputusan pemanggilan ini. Kami mendapatkan 3 undangan untuk timnas Indonesia. Mereka adalah Ricky Kambuaya, Eji Maulana, dan Stefano Lillipali. Saya pikir itu pilihan yang bagus, ujar Riekering. Kamis 21/8. Dan Rafael Struijk dipanggil untuk Timnas U23. Saya pikir kami selalu mendukung timnas. Tambahnya, pernyataan ini menegaskan bahwa klub mendukung penuh agenda timnas, meskipun beberapa pemainnya harus absen dari laga domestik. Menjawab kritik terhadap Struijk sempat mendapat kritik setelah 2 laga awal Super League tidak mampu mencetak gol maupun mencatatkan assist. Namun Riekering menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan untuk meragukan kemampuan pemain muda ini. Saya tidak pernah ragu dengan kemampuan Struijk dan saya melihatnya setiap hari. Saya pikir dia pemain yang bertalenta, jelas Riekering. Lebih jauh, Riekering menekankan bahwa Struijk masih berada dalam fase pengembangan. Saya senang dengannya dan dia masih punya ruang yang besar untuk berkembang. Tutupnya, potensi Struijk di Timnas U23. Pemanggilan Struijk ke Timnas U23 bukan hanya langkah penting untuk karirnya, tapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pemain ex-Brisbane Roar ini memiliki kecepatan, dribble, dan kemampuan menyerang yang potensial menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan di kualifikasi Piala Asia. Dengan bergabungnya Struijk, Indonesia memiliki opsi tambahan di sisi sayap, memperkuat variasi serangan yang bisa memaksimalkan peluang mencetak gol. Grup J, yang juga dihuni Korea Selatan, tentu menjadi ujian berat, dan kehadiran talenta muda seperti Struijk diharapkan memberi kontribusi maksimal. Tantangan dan harapan.
Kualifikasi Piala Asia U23 akan menjadi momen penting bagi Struijk untuk membuktikan kemampuan sekaligus memperkuat mental bertandingnya di level internasional. Peluang ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi Struijk untuk mendapatkan perhatian dari klub-klub besar di luar negeri jika tampil konsisten dan menonjol. Rickering menambahkan bahwa dukungan klub tetap diberikan, termasuk menjaga kondisi fisik dan mental Struijk selama pemanggilan. Hal ini penting agar pemain muda tetap siap ketika kembali ke liga domestik.